Selamat malam teman-teman, masih pada melek. Di sini saat ini sudah jam setengah 12 malam. Saya berada di suatu pusat oleh-oleh yang bernama Krishna. Yuk kita lihat. Nah, kalau Anda perhatikan ya, yang namanya barang-barang di Krishna ini sebenarnya bukan barang-barang yang spesial, yang tidak bisa didapatkan di mana-mana. Tapi justru bisa didapatkan di pasar juga bisa. Ya, saya teringat oleh suatu artikel yang pernah saya tulis tentang namanya pengetahuan pangkal ketakutan. Saat itu saya bercerita tentang satu toko sebelum Krishna ini ada bahkan ya. Toko itu bernama Toko Erlangga. Nah, Toko Erlangga itu menjual barang-barang seperti Krishna ini ya. Cuman ada spesialnya di Krishna, ada spesialnya di Erlangga. Nah, yang saya katakan bahwa saya pernah mengatakan sebelumnya kepada kawan-kawan di Bali, kenapa kok Erlangga tidak punya kompetitor ya pada saat itu ya. Jadi pada saat itu Krishna ini belum ada. Nah, kenapa Erlangga nggak punya kompetitor? Terus kemudian kawan-kawan yang dari Bali mengatakan seperti gini, loh, Mas J, kalau daripada beli di Erlangga, mendingan beli di pasar Mas J. Pasar mana? Pasar Sukowati. Karena saya penasaran, saya pergilah ke pasar Sukowati. Nah, di pasar Sukowati itu waktu itu saya mencari ya barang-barang oleh-oleh lah seperti itu ya. Ada lukisan ya, bisa tunjukkan lukisan-lukisan contohnya. Nah, kemudian apa yang terjadi di Sukowati itu, begitu Anda masuk ke sana, ya Anda melakukan penawaran, sekali melakukan penawaran, Anda akan diserbu sampai Anda harus beli. Jadi setengah dipaksa beli. Jadi lucu ya, ya memang ini ada sedikit karakternya sebagian orang di pasar itu seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama saya beli di sana merasa tidak nyaman sekali, harganya seperti dipukul pada saat awal. Tapi karena sudah sampai sana ya, oke lah, saya terpaksa untuk melakukan penawaran. Jadi pada saat melakukan, ada yang lewat sebentar. Ini lagi live nih. Ya, sama. Kamu ketahuan. Lagi live di Juragan Forum nih. Nah, jadi pada saat itu, ya ini barang-barang seperti gini nih. Saya waktu itu menawar. Dari harga penawaran awalnya, tingginya luar biasa, mungkin kurang dari sepertiga ya, itu bisa Anda dapatkan, kurang dari sepertiga. Nah, Anda bisa bayangkan nggak, kalau Anda nggak ngerti harga, Anda pasti akan ketipu itu ya, yang namanya beli di daerah pasar sana. Nah, jadi setelah itu saya pulang, ya, saya menuliskan suatu artikel, saya bilang, saya beneran pada saat pengalaman saya itu, saya tidak merasa tidak nyaman untuk beli di tempat pasar tradisional, ya. Jadi jangan dipikir saya tidak mau menghidupkan pasar tradisional, tidak. Justru kebanyakan pasar tradisional itu dia tidak menerapkan prinsip syariah dibandingkan dengan pasar retail yang modern seperti ini. Oke, kita coba lihat ya. Harga suatu lukisan ini berapa? Oke. Tuh, Rp25.000 ya. Saya lebih baik ya saya beli di sini Rp25.000. Anggap aja lah. Kalau di Krishna, di mana di Sukowati saya bisa mendapatkan harga Rp20.000 misalkan lah. Lebih murah Rp5.000 aja. Tapi saya di sini nyaman ber-AC. Terus kemudian saya mau milih seenaknya saya sendiri. Di sana saya milih sudah direpotin oleh mereka, ya. Kemudian harganya transparan. Jadi Rp5.000 lebih mahal buat saya is okay. Oke. Buat saya ini masih sebenarnya reasonable price. Jadi harga yang masih masuk akal. Nah, jadi buat saya teman-teman, waktu itu kawan-kawan dari Bali mengatakan, Mas, ngapain beli tempatnya Erlangga, beli tempatnya toko seperti di pasar seperti Sukowati aja bisa dapat lebih murah. Buat saya ini yang sebenarnya pengetahuan pangkal ketakutan. Saya sendiri adalah orang yang pelancong gitu ya, tidak mengerti harga sesungguhnya kalau lukisan ini berapa. Oke? Nah, jadi mereka yang tahu, mereka berpikir pelanggan itu tahu. Padahal sebenarnya pelanggan itu tidak tahu. Coba kalau saya tanya kepada Anda, berapa harga lukisan ini? Berapa harga lukisan ini? Oke. Nah, nggak tahu kan? Kenapa? Ini termasuk kategori barang-barang yang berharga gelap, alias kita nggak benar-benar ngerti harga standarnya berapa. Rp135.000. Coba saya kasih tunjuk lagi barang yang lain. Contoh sederhana ya. Kita coba cari kerajinan. Oke. Nih bumerang nih. Berapa harga bumerang ini?
Tahu Anda? Bisa nebak coba berapa? Nih coba tebakan Anda bener nggak? Saya aja ngerti, mungkin 20.000, mungkin 25.000, mungkin 35.000, 17.500. Buat saya harganya masuk akal kan, terjangkau kan. Nah ini yang saya sebut namanya harga gelap. Kita tidak mengerti harga sesungguhnya itu berapa. Ya, kita nggak ngerti ini harga sesungguhnya berapa. Berapa ini? 5.000, 6.000, 10.000, 7.500. Ya, saya tidak ngerti harga sesungguhnya berapa. Nah, banyak dari Anda yang mengetahui harga dasar atau harga pokok kulakan Anda itu berapa. Yang terjadi apa? Justru malah dari situ Anda berpikir orang lain atau si pembeli tahu. Sehingga Anda menjual dengan harga yang sangat banting-bantingan harga. Padahal belum tentu si penjual itu tahu. Ngerti ya? Seperti gini nih dari keluak nih. Tahu keluak kan? Ya keluak yang dipakai buat rawon tuh. Ya dibuat mainan seperti gini dengan bambu. Harga berapa? Coba tebak. Ternyata 12.500 saja. Oke kan? Anda dikasih 12.500 suruh buat seperti gini ya juga puyeng kan? Ya, sepeda seperti ini coba berapa? Harga gelap kan? Bener nggak tahu harga gelap? Maka dari itu ya, nih kalau punya usaha yang barangnya harganya harga gelap gini, ya paling enak. Apalagi varian produknya banyak banget seperti ini. Siapa yang mau menghafal varian produk sebanyak ini? Betul teman-teman. Siapa yang mau menghafal? Nah, betul. Jadi inilah teman-teman satu pelajaran yang kita bisa petik, bahwa kalau Anda tahu sesuatu, jangan berpikir 85.000 rupiah, cakep ya. Jangan berpikir bahwa konsumen Anda akan tahu harga pokoknya berapa, ya. Apalagi kalau varian produknya banyak sekali. Jadi pedelah aja, ya. Memberikan harga, yang penting harga itu masih wajar, bukan mukul berlebihan sehingga orang tidak mampu membeli atau enggan untuk membeli. Ya, paham ya? Di sini apalagi yang saya buat contoh makanan, di sana juga harganya saya juga nggak benar-benar tahu. Namanya kacang koro, kacang apa itu harganya berapa? Nggak benar-benar tahu. Sandal seperti ini harganya berapa? Nggak tahu saya. Ini payung kipas seperti harganya berapa? Nggak tahu saya. Batik ini harganya berapa? Nggak tahu saya. Kosnya berapa? Apalagi nggak ngerti saya. Oke? Nah, berapa sih harga oleh-oleh ini? Saya nggak tahu saya. Sini nggak tahu saya. Harganya nyaris gelap semuanya. Ya. Nah, jadi jangan takut ya teman-teman untuk berjualan. Selamat malam. Kita lanjutkan belanja. Ini jam segini masih buka ya. Oh ya, satu lagi. Erlangga tidak buka di malam hari. Hanya Krisna yang buka di malam hari. Anda bisa lihat ya. Ini namanya parkir penuh luar biasa jam segini. Nah, ini dia mengamati dari yang disebut namanya behavior pasarnya luar biasa ya. Mereka mengerti bahwa orang-orang yang ke tempat wisata seperti Bali ini, mereka itu kan maunya siang hari itu kan menghabiskan waktu untuk apa? Ke pantai, ke tempat wisata, ke mana Uluwatu tadi melihat sunset ya. Nah, jadi mereka tidak punya waktu sebetulnya untuk membeli oleh-oleh gitu kan, atau kekurangan waktu lah ibaratnya. Jika Anda membuka seperti Krisna ini dengan membuka 24 jam, Anda akan lebih laris dibandingkan yang lain pastinya kan. Gitu loh. Erlangga tidak buka siang hari, tidak buka malam hari, dan hanya Krisna yang buka malam hari. Hebat ya. Wow. Tuh, rombongan men. Oke, baik teman-teman, sekian dari saya. Sebentar. Mana kawan-kawan saya? Tahu. Oke, bye-bye.